Saya matiin dulu ya. Oke, selamat siang semuanya. Daftar namanya sampai sekarang belum ya? Nanti akan segera saya kirimkan, Mbak. Ini lagi nyalain laptopnya dulu. Oh, oke. Karena saya mau pembagian kelompok. Hari ini pertama kali masuk ya praktikum tekno. Karena kemarin Selasa kebetulan tanggal merah ya. Tapi tadi saya dengar info dari Bu Yani, bukan perkenalan tentang praktikumnya udah disampaikan pada saat kuliah tadi pagi. Benar ya? Ibu izin masuk. Mohon maaf untuk kelas paralel ini untuk kuliah teknonya baru besok, Bu. Tapi udah disampaikan minggu. Oke, berarti minggu lalu. Kuliah. Berarti minggu Yang lalu sudah masuk kuliah, terus udah ada gambaran sedikit mengenai praktikumnya. Gitu. Tolong dijawab ya. Halo, Ibu. Halo. Yes, silakan. Iya, Bu. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah sempat kuliah, cuma gambarannya masih dikit sih, Bu. Karena belum jelas di praktikumnya pembagiannya gimana. Begitu, Bu. Oke. Berarti saya mulai dari awal ya. Bentar. Ya, boleh, Bu. Oke, saya izin share screen. Pertama kita bahas tentang praktikum. Tapi sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Apriana Vinasiam. Saya mau panggil Apriana juga nggak apa-apa. Jadi Bu Vina atau Bu Apriana. Saya salah satu staf pengajar di divisi MAK ya, Manajemen Aquaculture. Jadi untuk mata kuliah yang diampu oleh kata 56, Ibu. Oke, kalau gitu saya izin share screen ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Yes. Saya stop video karena laptop saya lowbat. Terus ini lagi mati lampu kondisinya. Oke, nah ini adalah staf pengajar yang ada di divisi MAK, Manajemen Kultur, dan yang ikut mengisi Technopreneurship. Di sini ada Bu Yani Rosyani sebagai koordinator mata kuliah, kemudian ada Bu Isdiain, ada Pak Tatak Budiardi, dan ada saya, Apriana Vinasiam. Tekno ini sebenarnya adalah satu mata kuliah yang menjelaskan tentang bisnis di bidang aquaculture, terus juga bagaimana cara menyusun dokumen perencanaan bisnis. Nah, penjelasan bisnis aquaculture ini mencakup definisi. Sorry, ini berisik nggak? Ada noise nggak di belakang suara saya? Apa cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Ya, penjelasan bisnis aquaculture di sini mencakup definisinya, konsepnya, ruang lingkupnya, terus cara masuk ke dunia bisnisnya, bentuk-bentuknya, peluangnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan resiko, serta pengembangan produk dan teknologi. Nah, dokumen perencanaan bisnis ini nanti kalian akan buat, jadi di akhir praktikum itu kalian harus membuat suatu dokumen, sebenarnya proposal bisnis
bisnis dan kemudian harus dipresentasikan di hadapan kelas gitu. Nah, dokumen perencanaannya ini setiap minggu itu akan dibentuk gitu. Jadi misalnya dari awal nanti ada idenya dulu, ide bisnisnya, kemudian minggu selanjutnya ada misalnya peluangnya, identifikasi peluang dan sebagainya. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mampu menguraikan definisi, konsep, ruang lingkup, bentuk-bentuk bisnis untuk aquaculture komersial. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan perkembangan produksi dan konsumsi ikan dan produk aquaculture lainnya, mengidentifikasi perilaku konsumen, kemudian memilih produk aquaculture untuk dikembangkan, kemudian mampu menelaah perkembangan dan dukungan teknologi yang sesuai untuk bisnis aquaculture, menganalisis pasar, terus menghitung analisis biaya dan analisis bisnis, serta menyiapkan dokumen dan menjelaskan resiko bisnis aquaculture. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa harus mampu nanti di ujung praktikum menguraikan definisi, konsep, ruang lingkup bisnis, dan bentuk-bentuk bisnis untuk aquaculture komersial. Kemudian bentuk pembelajarannya ntar ada materi ya, pemberian materi dan juga diskusi. Dan bobot nilainya untuk item yang ini adalah 5%. Kemudian yang ini adalah minggu kedua. Jadi minggu pertama itu perkenalan, ini seharusnya minggu kedua di sini. Minggu ketiga mampu menjelaskan perkembangan produk aquaculture. Kemudian bahan kajiannya juga ada nanti produk primer, sekunder, dan tersier. Bagaimana cara menambah nilai guna atau nilai lebih dari suatu produk. Dan bentuk pembelajarannya nanti ada pemberian materi, ada diskusi, dan ada kerja kelompok. Bobot nilainya ada 10%. Minggu keempat nanti harus bisa mengidentifikasi perilaku konsumen terhadap produk aquaculture. Metodenya juga sama. Perilaku konsumen ini nanti akan berpengaruh terhadap strategi apa yang kalian lakukan untuk meningkatkan penjualan. Bobot penilaiannya 10%. Minggu kelima nanti mampu mendefinisikan pasar, pemasaran, dan penjualan. Bobotnya 5%. Minggu keenam, mahasiswa akan menganalisis pasar, menyusun rencana marketing ya atau pemasaran, dan melakukan penjualan. Bobotnya 5%. Kemudian minggu ketujuh nih sebelum UTS, mahasiswa harus mampu menelaah perkembangan dan dukungan teknologi yang sesuai, karena kita kan teknopreneur, jadi berbasis teknologi. Harus bisa menelaah perkembangan dan dukungan teknologi yang sesuai untuk bisnis aquaculture. Ini juga 5%. Setelah UTS, mahasiswa mampu menjelaskan resiko bisnis, kemudian menjelaskan analisis bisnis dan sumber-sumber pendanaan, mampu melakukan analisis usaha dan analisis keuangan bisnis aquaculture. Jadi setelah UTS itu lebih banyak nanti berhubungan dengan hitung-hitungan analisis bisnis, dan bobotnya itu lebih tinggi dibandingkan yang awal. Nah, untuk praktikum sendiri, sebentar. Oh, tadi yang saya sebutkan adalah yang untuk kuliah. Nah, untuk praktikum sendiri harus satu, mahasiswa akan diberikan informasi mengenai tatip praktikum, ruang lingkup praktikum, dan membuat kelompok. Kemudian minggu kedua, mengidentifikasi dan memilih salah satu bisnis aquaculture yang prospektif. Karena minggu pertama kemarin itu kita libur, dan kelompok paralel atau kelas paralel yang lainnya itu sudah masuk minggu kedua dan udah masuk ke tahapan mengidentifikasi dan memilih salah satu bisnis, maka kelas yang ini juga akan disamain gitu, biar nggak ketinggalan. Nanti kalau ada kelas pengganti kita tambahin aja yang belum selesai berarti. Jadi pada hari ini akan dipadatkan materi minggu 1 dan minggu kedua. Pada minggu ketiga dan keenam, sampai keenam, kelompok atau mahasiswa harus dapat menggunakan alat atau metode analisis peluang bisnis. Nah, biasanya itu pakai metode SWOT di sini, ada juga analisis 5W1H. Ya, ini adalah kata tanya dalam bahasa Inggris ya, 5W1H. Kemudian ada juga analisis model bisnis kanvas dan studi kelayakan usaha. Semuanya ini berbasis kelompok, jadi akan dibagi kelompok hari ini, kemudian kelompok itu akan dipakai sampai akhir praktikum.
Minggu ke-7, mahasiswa harus melakukan riset pasar. Ke-8, setelah UTS, mahasiswa diharapkan mampu menyusun bab deskripsi usaha pada dokumen proposal suatu bisnis kultur, selanjutnya menyusun bab rencana produksi, kemudian menyusun rencana pemasaran, kemudian menyusun bab organisasi bisnis, kemudian pada pertemuan ke-12 rencana keuangan, dan 13-14 adalah presentasi proposal. Bahan bacaannya, ini adalah beberapa sumber bahan bacaan yang bisa dibaca, bisa di screenshot atau PDF ini juga biasanya ada di LMS ya. Nah, sebenarnya pada mulai dari tahun ini, jadi ada aturan MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, bedanya apa dengan sistem yang sebelumnya, yaitu traditional learning, adalah bahwa saat ini kita menekankan problem based learning. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu berdasarkan dari suatu masalah yang kita angkat. Jadi kita temukan masalah, kemudian kita angkat jadi bahan pembelajaran. Nah, sebenarnya pada intinya sih kalau traditional learning itu lebih kepada dosen mengingat dan bisa menerangkan di problem based learning, mahasiswa yang harus menemukan sendiri problemnya apa, kemudian apa ide yang mau diangkat, kemudian harus dapat mengidentifikasi apa aja yang perlu diketahui dari problem atau isu yang diangkat, kemudian baru berpikir untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan problem itu. Dan beberapa rangkaian dari pelaksanaan problem based learning ini adalah satu, adanya konsep dasar, yang kemudian yang kedua ada pendefinisian masalah, ada pembelajaran mandiri, ada pertukaran pengetahuan melalui diskusi, dan ada penilaian di akhir. Nah, ini misalkan ini adalah salah satu rubrik penilaian hasil proyek. Ini pada akhir praktikum, kalian akan dinilai berdasarkan proposal dan presentasi proposal yang dilakukan. Jadi bisa dilihat nih, ada yang slide presentasi, misalnya slide presentasi kalau sangat baik, PPT-nya menarik, sistematis, proporsional, presentasinya tepat waktu, kemudian lengkap penjelasannya mengenai si proyek yang akan diangkat, kemudian menjelaskan materi proyek dan aktif menjawab pertanyaan audiens dengan tepat. Nah, bila poin-poin ini kurang ya dari nilai ini, maka nilainya akan juga semakin turun. Nah, selain presentasinya, proposalnya juga akan dinilai. Nilai tertinggi itu ketika semua komponen dalam dokumen itu lengkap dibahas semua. Kemudian yang kedua, judul dan isi itu relevan. Yang ketiga, orisinil, artinya dari ide kalian. Atau kalaupun sudah ada yang menginspirasi duluan, misalnya bisnisnya sudah ada duluan, tapi ada yang dimodif dari bisnis yang udah ada itu, maka itu bisa dibilang masih orisinil. Dan yang keempat adalah proposal bisnisnya harus inovatif dan kreatif. Nah, poin diskusi atau tanya jawab pada presentasi juga dapat penilaian nanti. Jadi siapapun yang ikut nanya atau ikut memberikan tanggapan itu akan dapat nilai juga. Yang jelas nilai tertinggi akan didapat ketika si penanya dan juga si presenter itu dapat menjaga tata krama dalam forum, memahami pertanyaan terjawab dengan argumentasi disertai dengan data pendukung, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, ini sebagai audiens ya, kalau yang tadi sebagai presenter. Nah, audiensnya yang bertanya itu juga akan dapat nilai apabila misalnya pertanyaannya sesuai dengan yang dipresentasikan, pertanyaan jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menjaga tata krama dalam forum diskusi. Partisipasi aktif dalam praktikum ini sangat dinilai ya. Jadi buat siapapun yang secara aktif mengemukakan pendapat ketika ditanya menjawab dan responsif jalannya diskusi di dalam praktikum, maka nilainya pasti tinggi. Satu, kehadiran, harus hadir tepat waktu, kemudian keaktifan dan kerjasama.
nanti akan terlihat kok dalam 14 minggu kita berkelompok, nanti akan terlihat mana yang kelompok yang solid, kemudian kelompok yang aktif. Nah, ini ada beberapa kata-kata penyemangat dalam bahasa Inggris tentang belajar. Ini yang menyusun adalah Bu Yani ya, tapi saya akan bahas misalnya satu. Success is not given, it's earned. Jadi kalau pengen sukses itu benar-benar kita harus benar-benar niat untuk sukses dan juga melakukan jalan untuk menuju kesuksesan itu ya. Jadi bukan pemberian sukses itu. Study now and be proud later. Nah, jadi belajar sekarang dan nanti di kemudian hari kita bisa bangga. Oke, nah kalau pada minggu pertama kita punya ice breaking moment ya. Jadi di sini akan ada perkenalan dengan sesama temannya. Namun karena kita ini lagi pemadatan materi minggu 1 dan 2, jadi saya skip ice breaking momennya. Baik. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi yang baru saja disampaikan? Silakan kalau ada. Ya. Silakan. Jadi mungkin pertama yang saya mau tanyakan apakah berarti pertama berarti output dari ini adalah cuma hanya proposal ya Bu, bukan berarti harus dipraktekkan dalam artian diimplementasikan dari ide bisnis itu yang pertama. Yang kedua, apa penekanan, karena kan ini entrepreneurship aquaculture ya Bu, apakah ada penekanan dari tersendiri atau gimana Bu? Itu sih mungkin Bu. Iya, pertanyaan diharapkan di mata kuliah ini. Oke. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya proposal bisnis aja atau bisa dilaksanakan? Itu tergantung. Kalau sekarang kan semua bisnis tidak memerlukan stok produk ya. Jadi kayak misalnya kalian sebagai dropship itu nggak produk. Jadi kalian satu Instagram mulai aktif memposting bisnis kalian di Instagram itu udah kelihatan. Jadi nanti akan kami lihat ide bisnis apa yang kalian punya. Dan kalau kemudian udah dijalankan itu jauh lebih baik dan nilainya pasti jauh lebih tinggi gitu. Terus yang kedua, selain proposal yang dilihat, presentasi juga dilihat. Kemudian yang ketiga, nanti si proposal bisnis ini kalian bisa ikutkan ke pekan kreativitas mahasiswa PKM yang kewirausahaan. Nah, kalau kalian bisa lolos nanti di PKM itu yang diselenggarakan oleh itu kreditnya bisa diklaim sebagai poin SKS gitu, dan akan dapat didanai oleh Kemdikbud gitu. Jadi kalian akan dapat uang untuk menjalankan bisnis ini. Kalau menurut saya sih kalau memang visible untuk dijalankan selama praktikum ini latihan ngejalanin bisnisnya, jangan sekedar proposalnya. Begitu kira-kira. Menjawab pertanyaan yang akan lanjut lagi ya, karena kita lumayan padat nih hari ini. Untuk daftar namanya udah ada belum? Sudah dikirim via WA, Bu. Udah dikirim via WA, oke, bagus. Lanjut dulu nih. Ini adalah tata tertib praktikum teknopreneurship. Yang pertama, wajib hadir tepat waktu. Toleransi yang disepakati adalah 15 menit setelah waktu yang ditentukan. Jadi karena ini sistemnya host harus mengadmit yang masuk, berarti ketika sudah 15 menit biasanya nanti off, nggak akan diadmit lagi gitu. Kemarin kesepakatan dengan Bu Yani seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak sengaja terlempar, udah masuk kemudian terlempar, tolong diberitahu aja ya, diberitahu nanti ke PJ-nya atau ke saya langsung. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok sesuai dengan shift yang ditentukan. Jadi nanti kelompok. Kemudian yang ketiga, wajib
mengisi absen di IPB Mobile. Yang keempat, wajib mengatur video dalam keadaan nyala dan menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi kecuali telah mendapatkan izin bicara. Jadi kalau mau bicara kemudian diizinkan baru aktifkan mikrofon. Nah, untuk video on ini kita kondisional ya, karena saya tahu banyak yang sinyalnya kurang bagus dan susah kalau harus videonya on terus. Jadi ini aja deh yang pada saat ketika dia mau bicara atau dosen yang minta untuk bicara, maka videonya di-on-kan ya. Jadi nggak mesti setiap saat. Yang kelima, format nama pada Zoom adalah 3 angka terakhir NIM _ nama lengkap. Tapi kalau nanti udah ada pembagian kelompok dan akan dibentuk breakout rooms, biasanya penamaannya adalah nomor kelompok _ nama. Gitu. Kemudian keenam, praktikan wajib mengumpulkan tugas sesuai tenggat waktu yang diberikan. Yang ketujuh, apabila berhalangan hadir, wajib mengkonfirmasi pada PJ kelas paling lambat H-1 dengan alasan yang jelas. Gitu. Dan ini peraturan yang ke-8 sebenarnya belum saya tulis. Sangat tidak disarankan mengikuti praktikum pada saat berkendara ya. Jadi misalnya ketika di mobil atau misalnya lagi dalam perjalanan, itu kalau bisa tidak begitu gitu, karena biasanya kuliah dan praktikum tuh kita duduk di ruangan sehingga bisa fokus. Kalau misalnya harus di jalan, misalnya di mobil untuk perjalanan yang tidak dapat digeser lagi, tolong dikonfirmasi ke PJ-nya H-1 gitu. Nah, ini untuk poin penilaian ya, partisipasi aktif 10%, hasil proyek nanti 50%, UTS dan UAS masing-masing 20%. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi tentang technopreneurship. Coba saya pengen tanya, ini tentang apa sih? Silakan. Boleh, Bu, jawab, Bu. Ya, silakan. Kalau yang Invista itu tentang funding di perikanan, Bu, yang menemukan investasi di bidang perikanan. Kalau Minapoli itu ya tentang marketplace di perikanan gitu, Bu. Kalau Ondofish itu tentang aquascape, kalau Blue Aqua nggak tahu. Aruna juga tentang supplier ikan. Efisiensi teknologi, nanobubble juga teknologi. Udah sih, Bu, itu, Bu, yang saya tahu, Bu. Oke, good. Tapi kalau technopreneurship sendiri itu apa? Technopreneurship itu seperti apa gitu? Atau gini deh, saya ubah deh pertanyaan. Apa yang kalian harapkan ketika selesai mengikuti kuliah dan praktikum technopreneurship? Ya itu sih, Bu, mengerti tentang mentransformasikan bisnis yang konvensional ke arah yang digital transformation kayak gitu, Bu. Terus, Bu, punten, Bu, mau nanya boleh nggak, Bu, terkait bedanya di technopreneurship sama kewirus gitu, Bu. Itu fundamentalnya bedanya di mana ya, Bu, ya? Dan saya yakin juga KPK mempelajari tentang teknologinya juga, Bu. Itu gimana, Bu? Oke. Ya, saya nanya malah ditanya ini. Sebelum saya jawab, ini dulu deh saya kasih kesempatan yang lain untuk jawab pertanyaan saya dulu ya. Ntar saya jawab setelah ini. Yang kalian harapkan setelah kuliah dan praktikum technopreneurship apa? Ayo, yang lain. Silakan sebutkan nama. Bu, saya coba mau jawab, Bu. Boleh. Saya hadir. Menurut saya yang saya harapkan setelah dari belajar technopreneurship ini, pastinya ngembangin teknologi khususnya di bidang perikanan, baik itu teknologi dalam mungkin teknologi pembudidayaannya atau mungkin teknologi digitalnya, terus pada akhirnya kita bisniskan. Oke. Entrepreneurship yang saya pendapat saya untuk technopreneurship itu. Oke, good. Yang lainnya, coba saya pengen lihat yang lainnya juga. Siapa? Silakan. Ibu, saya mau coba jawab. Iya, silakan. Saya Lutino Hendra, mau nambah jawabannya dari HD, Bu. Kalau harapan dari saya sih hampir sama gitu, Bu, dengan HD. Cuma yang saya harapkan lebih dari mata kuliah ini itu, selain kita nantinya bisa berjiwa entrepreneur gitu, kita juga bisa membuat satu inovasi gitu, khususnya di sektor perikanan. Tapi tidak lepas juga gitu dari teknologi yang nantinya bisa dilibatkan. Oke, jadi ada inovasi ya.
Oke, satu lagi deh. Coba yang perempuan. Silakan. Dari tadi laki-laki mulu nih. Yang perempuan ada yang mau inisiatif? Kalau nggak saya tunjuk. Saya Bu, saya Ya, silakan. perkenalkan saya Nurdalika. Mohon maaf Bu, nggak bisa on cam. Tiba-tiba kameranya error. Silakan. Ya, jadi dari benar yang apa dibilang sama tadi Hades sih. Jadi pengen tahu tentang entrepreneurship di aquaculture tuh kayak apa. Terus juga saya tuh penasaran gitu ya Bu soal startup-startup di perikanan gitu. Karena saya kan lagi ada satu event gitu yang berhubungan sama startup perikanan. Jadi pengen lebih tahu soal startup-startup di bidang perikanan gitu Bu. Oke, startup nih ya. Sekarang pertanyaan kedua deh. Startup itu apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ini kan anak-anak kekinian nih, kaum milenial. Sekarang kan pasti lagi banyak nih startup-startup yang berdiri, yang digawangi oleh kaum-kaum milenial. Apa sih startup itu sebenarnya? Ibu izin jawab. Ya, boleh, Rita. Silakan. Saya Rita, menurut saya itu startup merupakan sebuah usaha yang baru mulai dirintis gitu, Bu. Oke, karena namanya start ya. Iya, Bu. Oke, sekarang bedanya sama perusahaan-perusahaan besar lah. Misalnya kayak apa ya, perusahaan Charon Pokpan misalnya. Bedanya apa sama startup? Oke, Charon Pokpan itu udah keburu gede, tapi kalau startup masih kecil. Tapi kan startup juga udah ada yang besar kan, misalnya Gojek, itu kan startup juga. Nah, dia udah besar dan dia tetap bisa dipanggil startup. Silakan yang mau nanyain. Kira-kira apa yang ngebedain startup sama perusahaan-perusahaan lainnya? Ibu boleh jawab, Bu? Boleh. Iya, jadi kalau startup itu yang saya tahu, startup itu bisnis yang mungkin sebagai bisnis baru yang difungsikan itu didirikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan di tengah ketidakpastian yang sangat tinggi, Bu. Jadi startup ini ditekankan bagaimana cara dia bertahan gitu ya dalam kondisi ketidakpastian ini dengan cara menemukan inovasi-inovasi terkemuka atau terkini gitu, Bu. Oke, jadi ada masalah yang harus diselesaikan dan ada inovasi. Coba, itu bagus, jawaban bagus. Selanjutnya deh, coba. Ada kata kunci yang belum kesebut sih sebenarnya. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Indah. Iya, jadi kalau startup itu yang saya tahu, dia modalnya itu berasal dari investor, tapi kalau perusahaan biasanya dari perusahaan atau keuntungannya itu sendiri. Sama startup biasanya identik sama teknologi. Oke, kalau modal, semuanya butuh investor. Baik perusahaan besar juga pasti mereka punya investor. Atau mereka udah terlanjur besar, udah punya duit sendiri untuk menginvestasi ke diri sendiri, itu juga bisa sih. Kalau startup biasanya memang mulai dari nol, ya, jadi butuh investor. Kemudian yang teknologi itu benar sih, dia berbasis teknologi. Cuman ada lagi nggak kira-kira yang bisa menjelaskan? Saya masih belum puas. Siapa? Silakan. Saya tunjuk ya, kalau enggak ya. Coba saya pengen dengar Alia Zahra. Ini 3 kali dipanggil tidak nyaut, berarti dia tidak hadir ya. Dianggap di Zahra. Perusahaan masih dalam waktu pengembangan kali ya, Bu? Ini kayak jawabannya Lutfi ya di chat ya. Coba lagi deh, saya pengen dengar nih. Thomas Edison. Silakan Thomas. Ya, Bu. Yang aku tahu startup itu merupakan perusahaan yang baru, yang masih baru nih. Terus yang mungkin beda sama teman-teman itu dari jam kerjanya, Bu. Mungkin kalau jam kerja konvensional kan 9 to 5 kan. Kalau saat mungkin bisa bebas asal kerjanya siap. Itu menurutku. Itu salah satu cirinya. Lain coba Yolanita Naomi. Yola, silakan Yola.
Kalau menurut saya startup itu dia perusahaan yang cenderung masih menemukan model bisnis yang kancah pasarnya itu masih terus dicari gitu Bu. Terus utama perusahaannya juga dia kayak istilahnya membakar uang di periode-periode awal dia berdirinya. Tapi kalau perusahaan konvensional itu dia untuk sesegera mungkin mendapatkan profit secepatnya gitu Bu. Jadi tujuannya memberikan keuntungan kepada pemiliknya dalam periode yang secepatnya gitu. Yola pernah masuk ke paralel 2. Ini paralel 1 kan ya? Iya, enggak Bung. Saya paralel 1. Oh, oke. Itu strateginya, bakar uang itu bisa jadi salah satu strategi. Coba saya masih belum. Satu lagi deh, coba inisiatif. Siapa? Kalau enggak saya tunjuk lagi nih, terpaksa. Bulan, coba Bulan. Iya, kalau menurut saya ya, kalau perusahaan startup itu kan perusahaan yang baru dirintis, mungkin bisa dilihat dari kayak jumlah karyawannya, mungkin kalau startup itu masih belum sebanyak perusahaan kayak corporate gitu. Kalau Gojek itu masih startup atau enggak? Dia udah lama dan udah ribuan karyawannya atau merchant-nya, tapi tetap dibilang startup. Mana tuh? Ian, Mat. Ya, Ibu. Menurut saya pendapat saya pribadi untuk perbedaan dari startup dengan perusahaan konvensional dilihat dari ininya Bu, struktur keorganisasiannya. Biasanya startup itu dia cenderung cenderung keputusannya itu ditentukan sepenuhnya oleh si founder atau manajemen perusahaannya. Kalau konvensional itu lebih jalannya struktur organisasinya itu lebih banyak gitu Bu, lebih banyak. Oke. Kalau dari struktur organisasi kemungkinan kalau startup yang baru memang nggak terlalu banyak orang di situ ya. Memang banyak. Cuman kalau untuk pengambilan keputusan tergantung nih, kalau startup-nya punya investor yang dalam perjanjiannya itu dia ikut menentukan kebijakan, maka foundernya itu juga nggak 100% berhak untuk menentukan keputusan. Tetap investor harus ikut andil. Oke, ini ada nggak yang mau sebenarnya ini? Ibu. Intinya. Saya mau coba. Ya, silakan. Siapa? Ada 2 nih. Siapa? Tadi? Boleh, saya Bu. Iya, silakan. Mungkin tambahan aja sih, sebenarnya yang saya tahu juga yang udah disebutin sama teman-teman. Terus startup ini dia bisnisnya lebih berbasis di bidang teknologi informasi kayak internet gitu Bu. Oke, itu udah hampir nyentil. Ya, intinya itu sebenarnya seperti itu. Oke, kalau gitu saya terangin aja ya. BTW kalian tertarik nggak untuk bikin startup di masa-masa jadi mahasiswa gini? Tertarik, Bu. Tertarik, oke. Kalau gitu stay tune ya di praktikum ini. Oke, ini udah kelihatan ya monitornya? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Saya kembali nih, technopreneurship. Tekno itu kan tadi ada teknologi, entrepreneurship. Jadi entrepreneur itu kewirausahaan. Kalau teknonya itu berarti kan teknologi based entrepreneurship, artinya kewirausahaan yang berbasis teknologi. Tadi bedanya kalau kewirausahaan itu kan kewirausahaan itu secara umum ya, artinya suatu pekerjaan atau bidang pekerjaan di mana kita bukan pegawai gitu, tapi kita melakukan usaha sendiri. Jadi entrepreneurship itu ada banyak, ada sociopreneurship, ada technopreneurship, ada juga saya lupa ya jenis-jenisnya. Ada yang commercial based entrepreneurship, ada yang tentang lingkungan. Oh, nanti ada di slide saya selanjutnya. Jadi entrepreneurship atau kewirausahaan di mata kuliah ini itu tuh kita fokus ke yang berbasis teknologi.
itu kita menggunakan salah satu aspeknya yang paling penting yaitu teknologi. Kemudian bedanya sama Kewirus yang udah kalian ambil ya kalau nggak salah di semester yang lalu, bedanya di Technopreneurship ini karena udah mulai masuk BDP, jadi harus berlandaskan kegiatan aquaculture gitu. Jadi apapun yang akan dirancang di kegiatan praktikum tekno ini harus ada sangkut pautnya dengan kegiatan aquaculture. Oke, nah tadi yang sudah disebutkan ini adalah contoh-contoh startup ya. Sekarang kan lagi trending banget startup. Ada Invista, ada Minapoli, ada lainnya lah. Nah, ini Technopreneurship itu ada beberapa contoh aspek bisnis. Jadi kayak tadi funding, ada yang udah tahu Invista? Tadi kayaknya udah ada yang nyebut ya. Invista itu adalah salah satu startup yang bergerak di bidang funding atau pembiayaan. Jadi mereka itu fokusnya, ini langsung saya menuju TKP aja. Nah, ini dia. Nah, ini adalah Invista. Jadi kalian harus login dulu untuk bisa ngelihat produk-produknya. Nah, produk mereka tuh apa? Produk mereka itu bukan si udang, si ikan ini bukan, tapi adalah bunga atau benefit ya. Benefit keuntungan dari investasi. Jadi misalnya kita lihat nih, nah funded itu artinya udah sold, udah nggak bisa kita ikutan investasi lagi. Tapi kalau yang baru akan datang, kalau yang funded ini juga udah sold semua sih ini. Coba kita lihat coming soon bisa nggak dibuka. Nah si Invista ini, jadi mereka itu fokus ke nelayan-nelayan atau pembudidaya di wilayah Indonesia Timur. Jadi kayak misalnya ini nih, ada yang punya bisnis distribusi tuna slice fresh di Sumbawa. Nah, si pebisnis ini dia itu butuh modal gitu untuk melakukan bisnisnya. Nah, yang mereka bisa tawarkan adalah, misalnya saya punya bisnis nih, saya yang punya bisnis distribusi. Saya ngajuin ke Invista, saya punya kegiatan bisnis ini, tolong di-open untuk funding, kemudian nanti kita sistem bagi hasil. Oke, terus kemudian si Invista, oke, kamu bisa masuk akhirnya si Invista bikinlah analisisnya atau prospektusnya, kemudian baru dipasarkan ke webnya. Coba kita lihat ya. Di sini kan lokasinya di Sumbawa, bagi hasilnya itu 13,9% per kontrak. Gitu. Ini tuh belum fix ya, jadi tergantung. Kayaknya sistem Invista itu kalau misalnya petaninya rugi, maka si investornya itu juga benefitnya atau bagi hasilnya tidak akan setinggi ketika dia untung gitu. Artinya nggak fix 13,7%. Nah, masa kontrak yang ditawarkan itu 7 siklus budidaya atau 7 bulan. Panennya itu setiap 1 sampai 2 bulan sekali. Nah, return-nya itu tadi ya 13,9 dibagi 7, dia jadi 1,99, hampir 2% lah per siklus budidaya. Nah, kalau kalian pengen investasi, kalian harus investasi minimal 10 slot. Satu slotnya di Invista itu adalah 100.000, 1 juta investasi. Resikonya rendah, artinya kalau resiko rendah, kecenderungan untuk rugi itu sedikit gitu. Nah, kita sekarang lihat ya. Dan ini, oh ya, ini kalau misalnya kalian pengen invest, di sini ada total lotnya yang pengen dibeli, misalkan saya mau beli 18 atau 19 lot, kemudian saya tinggal klik invest. Nah, tapi ini karena coming soon jadi belum bisa. Tinggal nanti kita transfer duitnya. Dan nanti akan ada perjanjian kontrak dan sebagainya. Nanti ketika sudah keluar nih benefitnya, kalau mereka udah untung, kita dapat 2% dari modal yang kita kasih. Gitu. Jadi nanti si modal itu akan balik ketika 7 bulan selesai. Jadi 7 bulan selesai, modal akan balik ke kita, tapi tiap bulan atau mungkin dikumpulin jadi satu ya di akhir, kita dapat benefit dari uang yang kita pinjamkan untuk si pembudidaya ini. Nah, ini deskripsinya tentang Invista dan tentang company profile-nya, kemudian prospektusnya juga. Nah, ini kalau kalian bergerak di bidang funding ini, kalian harus bisa bikin prospektus seperti ini. Misalnya ini ya, distribusi profil mitranya, kemudian mitra pendanaannya, ini profilnya, ada izinnya, jumlah karyawannya, status badan usahanya, ini komanditer Venus Cup, ini artinya CV perusahaan komanditer ya.
Nah, si pebisnis ini dia butuh anggaran 460 juta rupiah dan mereka berani kembalikan semua dalam waktu 7 bulan. Nah, ini juga bunga yang mereka tadi udah dibahas, bunga yang mereka bisa kasih. Nah, akad yang digunakan ini murabahah. Murabahah itu jadi ada banyak jenis akad ya. Ada yang mau untung atau mau rugi, nggak peduli. Yang penting investor tetap dapat uang yang fix. Ada juga yang fleksibel, jadi ketika dia rugi, si investor ini nggak dapat untung gitu. Nah ini contohnya komponen dari 400, ini kan tadi 460 juta ya. Tapi di sini kita lihat komponen modal yang diperlukan itu 450 juta. Kenapa? Sisa 10 jutanya di mana? Biasanya sisa 10 juta itu Invista ambil gitu. Jadi setiap 460 juta yang didapatkan, Invista narik 10 juta untuk biaya administrasi. Nah, gitu. Simulasi penjualannya, sorry ya lagi berisik di sini. Investor ini adalah yang menginvest ya. Jadi investornya Invista itu disebut investor. Jadi kalau ini modalnya 450 juta, fee Invistanya 10 juta, total crowdfundingnya 460, kemudian jatah untuk si investor, untuk investornya itu 63 juta. Nah itu harus dibagi dengan jumlah investornya. Nah, ini kalau kalian misalnya contohnya ya, jadi ini kalau dibagi dong 460 juta bagi hasil dari panen pertama itu totalnya 9 juta dibagi ke jumlah investor. Nah, ini ada beberapa dokumentasi. Nah, ini tadi Invista. Jadi Invista ini adalah startup di bidang funding. Saya mau nanya dong, jenis funding yang ramean kayak gini ini disebutnya apa ya? Jadi kan investasi itu ada yang misalnya satu perusahaan dia menginvest langsung 460 juta. Tapi kalau ini kan ramean nih. Jadi siapapun bisa ikutan jadi investor dan bisa kecil-kecil gitu. Artinya dia tuh gotong royong gitu menginvestasikan duit sampai kumpul 460 juta. Kira-kira jenis funding kayak gini itu disebut apa ya? Ada yang tahu nggak? Retail, Bu. Siapa? Iya. Siapa dengan siapa ini? Specialty ya, Bu. Silakan. Apa namanya? Ini bukan apa? Retail bukan? Bukan, kalau retail itu artinya eceran. Retail itu kayak misalnya yang di Alfamart gitu. Misalnya Alfamart itu kan eceran gitu. Jadi langsung ke konsumen bisa beli satu gitu. Itu disebut retail. Coba kira-kira apa nih tadi jenis Menjawab. funding? Ya. Nama Wali Mafaza Reksadana bukan, Bu? Bukan. Reksadana itu saya juga kurang paham sebenarnya reksadana. Cuman dia tetap sama seperti investasi gitu ya. Cuman bukan itu yang saya maksud. Ini adalah jenis funding tapi yang ramean gitu, bukan satu aja investor. Ini lagi ngehits. Mungkin, Bu. Siap apa? Peer-to-peer lending, bukan ya, Bu? Bukan. Tadi udah sempat disebut loh, padahal ada tadi di webnya. Funding, Bu. Siapa ini? HD ya? HD, iya. Apa jawabannya? Funding. Ya, crowdfunding, benar-benar. Jadi tadi sistem pembiayaan investasi yang banyakan rame-rame itu disebut crowdfunding. Jadi banyak orang bisa terlibat. Jadi itu kayak lebih ke sosial sih fundingnya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua itu ada startup namanya Minapoli. Nah, Minapoli ini adalah salah satu marketplace sebenarnya. Marketplace itu apa? Marketplace itu pasar digital kayak Tokopedia, Shopee itu disebut marketplace. Nah, di bidang perikanan itu kita punya namanya Minapoli. Ini kurang lebih masih 4 tahun sih. Sorry, ini kedengeran nggak sih berisiknya? Kedengeran yang paling Dengar, Ibu. Berisiknya kedengeran ya? Iya, Bu, tapi nggak terlalu ganggu. Nggak ganggu. Oke. Saya lanjut ya. Ya, Minapoli itu tadi marketplace ya.
marketplace, tapi dia itu punya beberapa kegiatan. Jadi saya juga heran sebenarnya Minapoli ini, karena dia tuh mau jadi salah satu one stop centernya perikanan. Dia punya 3 jenis kegiatan. Nah, mereka tuh punya pasar Mina. Pasar Mina itu yang marketplace-nya. Jadi orang-orang tuh bisa naruh produknya di situ di pasar digital ini ya. Kemudian ntar kalau ada pembeli bisa beli lewat si Minapoli. Nah, ini yang disebut pasar Mina. Kemudian mereka juga punya event Mina. Ini tuh kayak kalender. Jadi kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama perikanan kayak webinar, seminar, pameran dan lain sebagainya itu mereka bisa posting di event Mina ini supaya nggak bentrok jadwalnya. Kemudian ada Info Mina. Nah, kalau Info Mina ini biasanya mereka posting info-info terkait perikanan. Misalnya ada kegiatan dari KKP, ada tentang ekspor impor lobster misalnya. Mereka secara konsisten mereka memposting. Dan si Minapoli ini foundernya adalah alumni BDP juga, jadi BDP 36 kalau nggak salah. Terus kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya nggak banyak sebenarnya man behind-nya gitu. Nah, sebentar. Nah, ini adalah foundernya, ini Mas Ruli Setiapurnama, BDP 36, kemudian ini juga BDP 52 kalau nggak salah. Kemudian ada Asep Bulkini, itu juga BDP 45. Ini yang saya kenal sih, tapi kebanyakan sih memang dari BDP ini, karena dia basisnya adalah aquaculture. Kemudian kegiatannya apa aja? Coba kita lihat ya. Di sini di Pasar Mina, mereka tuh jual banyak banget. Jadi mereka tuh punya produk sendiri, tapi juga orang lain yang punya produk itu bisa menjual produk-produknya di mereka. Nah, ini ada mulai dari ikan hias, dari jaring, premix, pompa, jadi banyak banget. Dan mereka tuh benar-benar mau jadi salah satu yang terlengkap. Karena kalau kita lihat ya visinya nggak main-main loh mereka. Visinya adalah menjadi jaringan bisnis aquaculture terbesar di Asia Pasifik. Dan strateginya yang saya lihat tuh mereka benar-benar kolaborasi dengan startup lainnya. Jadi bukannya jadi kompetitor, tapi justru mereka tuh merangkul semua startup yang jadi kompetitornya, kemudian bergerak sama-sama gitu. Kayaknya karena mereka tuh pengen jadi yang terbesar di Asia Pasifik, jadi yang di dalam Indonesia tuh kayaknya harus digandeng semua supaya ikut menunjang gitu loh kemajuannya Asia Pasifik gitu. Nah, kalau misalnya Info Mina ini yaitu tadi isinya adalah beberapa informasi terkait perikanan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada juga yang namanya Ondofish dan Blue Aqua. Ondofish ini juga yang punya itu BDP 48 kalau nggak salah. Ondofish ini bergerak di bidang penjualan kebutuhan aquascape. Jadi kayak tadi yang udah disebut ya. Jadi mereka misalnya menjual rumput-rumput yang dalam aquascape itu dan mereka tuh ngambil dari petani. Jadi petaninya yang produksi mereka hanya menjualkan gitu. Nah, foundernya ini kalau nggak salah ada 2. Yang satu stay di Indonesia, yang satu lagi kuliah di Belanda, cuman udah lulus. Nah, yang di Belanda ini dia lagi ngurus pembuatan izin usaha di Belanda. Jadi nanti mereka akan jadi eksportir gitu. Nah, salah satu cabang dari kantornya itu ada di Belanda. Jadi ini saya salut sih sama anak muda yang begini nih. Mereka benar-benar berpikir kreatif gitu. Terus nilai lebihnya apa? Nilai lebihnya 1, ketika mereka jual di Belanda, mereka telah melewati banyak supplier gitu. Jadi biasanya kan yang masuk ke Belanda tuh lewat Alibaba. Nah, Alibaba aja itu udah tangan keberapa kan biasanya. Nah, mereka tuh langsung dari petani, mereka yang bawa. Jadi harganya bisa lebih murah. 1 itu. Yang kedua, mereka tawarkan traceability. Yang dimaksud dengan traceability adalah ketelusuran. Jadi misalnya orang luar ya, kalau orang Indonesia sebetulnya belum terlalu mementingkan traceability. Tapi kalau orang Eropa mereka sangat menghormati traceability. Jadi mereka tuh benar-benar pengen tahu ini tuh misalnya karang ini misalnya itu tuh didapatnya dari mana. Terus apakah itu budidaya, apakah itu tangkap di alam, kemudian penanganannya bagaimana gitu. Kalau misalnya lumut
lumut yang ada di aquascape itu gimana cara membudidayakannya, terus nutrisi apa yang mereka kasih. Itu mereka benar-benar record ya. Mereka benar-benar rekam dan mereka benar-benar tulis semua sejarahnya atau ketelusurannya si produk yang mereka jual. Jadi itu menjadi salah satu nilai lebih sehingga orang-orang di Eropa itu biasanya mau beli. Gitu. Kemudian ada lagi Aruna ID. Siapa yang udah tahu tentang Aruna? Coba. Ada yang bisa cerita dikit tentang Aruna? Silakan. Ada yang bisa cerita sedikit tentang Aruna? Nggak ada yang tahu ya? Katanya mau jadi ini, founder. Ya, gimana? Jadi kayak Aruna itu lebih ke memberikan pembelajaran gitu. Bukan. Coba yang lain. Bisa nggak? Atau Izin belum? jawab, Bu. Ya, silakan. Aruna, kalau setahu aku sih waktu itu pernah ada di Metro TV, dia tuh kayak ngerangkul nelayan-nelayan, ngerangkul usaha-usaha perikanan di daerah pesisir gitu. Jadi satu member Aruna gitu namanya. Nanti Aruna yang ngebantu bantu kayak misalnya permodalan, bantu pemasarannya juga gitu, Bu. Oke. Ya, mereka memang geraknya begitu. Jadi saya terangin sedikit ya. Jadi Aruna ini termasuk salah satu startup perikanan terbesar di Indonesia. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Dari awal ya. Jadi si Aruna ini didirikan oleh 3 orang mahasiswa tingkat akhir Universitas Telkom. Mereka itu benar-benar mulainya sangat sederhana. Pokoknya cuman dari tugas kuliah. Sama lah kayak sekarang nih, Teknopreneur ini kan punya tugas begitu juga. Jadi mereka 3 orang, jadi satu tim, kemudian mereka coba mengembangkan pasar digital seperti Alibaba. Kalian tahu nggak sih Alibaba di Cina? Itu seperti Shopee, tapi sasarannya adalah ekspor impor gitu. Jadi kalau misalnya saya di Rusia misalnya, saya di Rusia pengen beli barang dari Cina untuk dijual lagi, saya akan langsung ke websitenya Alibaba. Nah, karena di situ tuh para supplier, terus juga para pabrikan langsung yang produser yang bikin produk, biasanya mereka punya toko di situ. Jadi ntar saya pesannya lewat situ. Nah, si Aruna itu pengen jadi Alibabanya Indonesia di bidang seafood gitu. Jadi dan mereka tuh bergerak begini nih. Di Indonesia itu kan banyak banget ya seafood, terutama di pulau-pulau terpencil kayak misalnya di mana ya, di Bau-Bau, di Toli-Toli gitu misalnya. Tapi apa sih yang jadi kelemahan si nelayan-nelayan ini di pulau-pulau terpencil? Yaitu akses gitu. Jadi kalau misalnya dari Bau-Bau misalnya mau dilarikan ke Kendari, itu butuh berapa jam di laut, dan sebelum sampai ke kota itu biasanya ikannya udah nggak seger. Karena mereka nggak punya sistem cold chain ya, atau cold storage yang bagus. Nah, si Aruna ini hadir dengan cara mereka yang jemput ikan. Jadi mereka pertama mereka tuh iklanin dulu ya, kayak misalnya, bentar. Mereka akan iklanin produk-produknya seperti ini. Nah, misalnya oktopus, squid, kemudian ada kerang atau kepiting. Mereka akan iklankan, terus nanti kalau misalnya ada yang order, baru mereka cari. Dulu mereka kayak gitu sistemnya. Jadi mereka cari. Nah, si 3 orang ini benar-benar kesana kesini nyari seafood gitu. Biasanya mereka tuh kalau udah ke yang tempat terpencil, mereka karena terbatas ya modalnya, jadi tidurnya itu di masjid, pokoknya numpang-numpang deh di awal-awal itu. Tapi dalam waktu kurang dari 5 tahun, mereka tuh udah punya omset penjualan sekarang dari 1 titik pulau yang mereka kunjungi itu 1 M sebulan. Dan baru-baru juga mereka tuh menang di kompetisi investasi saya lupa, internasional, dan mereka dapat bantuan berapa miliar gitu. Jadi ini termasuk salah satu yang pesat di bidang penjualan ikan. Nah, kita lanjut ya. Jadi sekarang sistem kerja mereka, karena mereka udah dapat investasi cukup tinggi, jadi mereka beli kapal nih. Jadi mereka beli kapal yang lengkap banget, cold storage-nya, terus sistem pendinginannya bagus. Jadi yang mereka kerjakan adalah 1 orang ditugaskan untuk ke 1 titik wilayah. Jadi misalnya Sulawesi Selatan.
Jadi si orang itu dengan kapalnya itu mereka akan cari titik-titik potensial penghasil seafood. Nah, nanti akan ditempatkan satu orang, apa sih istilahnya, hero ya kalau nggak salah. Satu orang hero warga lokal yang ditempatkan untuk jadi stafnya mereka untuk koordinasi gitu antara pusat Jakarta sama si di titik itu. Nah, nanti ketika misalnya udah kumpul nih seafoodnya atau tangkapan ikannya, si kapal itu akan ngejemput. Jadi mereka akan ke pulau, kemudian jemput ikannya, terus selama perjalanan karena semuanya bagus sistemnya, jadi ikannya itu masih fresh sampai diekspor nantinya. Gitu. Nah sekarang udah banyak nih mereka nge-hire banyak orang-orang yang ahli, bahkan salah satu teman saya lulusan Wageningen Belanda itu jadi salah satu staffnya gitu. Jadi foundernya tuh tetap yang 3 itu, tapi staffnya sekarang udah lumayan banyak dan orang-orang yang teredukasi gitu. Oke, ini tadi Aruna ya. Kalian juga kalau misalnya mau mulai jangan ragu ya. Mereka itu mulai itu dari benar-benar sederhana. Kayaknya mulainya dari tempat kos deh markasnya itu. Base campnya itu kos, terus juga beneran ditekan biaya transportasi ke sana ke sini sampai akhirnya mereka sekarang udah maju. Lanjut ya. Nah, ada juga technopreneurship di bidang incubation. Contohnya kayak kaya.id. Si kaya.id ini adalah isinya adalah orang-orang yang pinter branding dan marketing. Jadi yang udah punya pengalaman jadi marketing di perusahaan-perusahaan internasional biasanya. Nah, sistem kerjanya si kaya.id ini, kalau kalian misalnya startup ya, kalian nih startup, misalnya Ondovis. Nah, Ondovis ini pengen maju nih, tapi dia nggak tahu caranya marketing dan branding. Mereka tuh nggak tahu perilaku konsumen kayak gimana, tren yang lagi disukain sama orang-orang tuh kayak gimana, cara packaging yang bagus itu gimana. Akhirnya mereka ikutlah inkubasi di kaya.id. Nah, kaya.id ini dia itu akan ngasih saran, oke, produk ini tuh bagusnya begini, packagingnya bagusnya begini, sistemnya bagusnya begini. Akhirnya dipermak lah gitu, dipermak produknya. Jadi brainnya atau otaknya itu dari kaya.id, produknya itu punya startup lain, tapi cara pemasarannya itu akan dihandle oleh kaya.id. Nanti kalau misalnya mereka udah bisa berdiri sendiri, kemudian mereka udah putus kontrak, oke, kayaknya kita udah stabil, kemudian putus kontrak sama Kaya, ya udah, akhirnya mereka jalan sendiri. Gitu. Nah, si kaya.id ini biasanya dapat profitnya adalah dari persentase penjualan. Jadi selama mereka handle pemasaran dan branding, biasanya mereka akan minta persentase profit dari yang didapatkan. Gitu. Nah, terus di bidang instrumentasi atau sarana prasarana ada e-fishery. E-fishery ini foundernya adalah anak-anak ITB ya. Jadi ITB itu kan kuat di bidang instrumentasi gitu. Kalau Nanobubble juga ini anak-anak UGM, mereka itu sebenarnya simple. Mereka punya alat yang bisa memecah partikel oksigen. Jadi kalau kalian punya aerator nih di akuarium, nah si aerator itu kan kelihatan bubble-nya ya. Nah di bubble itu kan ada sebagian oksigennya. Nah yang mereka lakukan adalah mereka pecah partikel oksigen ke ukuran nano sehingga kalau ukurannya kecil kan lebih gampang masuk terdifusi ke insang ikan gitu. Jadi kenapa kalau si oksigennya itu kecil lebih terjamin respirasi ikannya itu karena oksigen yang masuk lebih banyak. Kemudian juga kalau misalnya bubble-nya kecil itu dia bisa menangkap partikel sampah yang ada di air itu lebih banyak, itu lebih kuat gitu. Makanya mereka cuma jual alat yang bisa memecah oksigen. Gitu. Nah, kalau Aqua-Easy itu apa? Aqua-Easy itu sebenarnya perusahaan besar. Kalau kalian tahu perusahaan Bosch ya, BOSCH, itu tuh perusahaan mesin-mesin dari Jerman. Nah, mereka itu biasanya sih alat-alat rumah tangga kayak misalnya mesin cuci, kulkas dan lain sebagainya. Tapi mereka tuh mulai melirik nih ke bidang aquaculture. Mereka ciptain probes atau alat ukur pH misalnya, atau alat ukur kualitas air lainnya gitu. Jadi kenapa saya menekankan itu? Sebenarnya ini kayaknya bukan startup deh, tapi perusahaan besar. Cuman saya pengen menekankan bahwa Bosch yang skalanya udah besar dan internasional aja tertarik sama bidang aquaculture gitu. Sampai dia bikin Aqua-Easy ini
perusahaan untuk prop atau instrumen aquaculture di Indonesia gitu. Sampai mereka tuh bisa invest gitu untuk bikin perusahaan anakan gini nih. Berarti emang potensi aquaculture terutama di Indonesia atau di Asia Tenggara itu besar banget gitu. Makanya ini mumpung kalian itu adalah sarjana-sarjana perikanan, apalagi BDP ya, harusnya kalian tuh yang jadi raja-rajanya di ini, karena di bidang ini, karena kalian tuh tahu teknisnya, tahu biologisnya gitu. Walaupun ITB itu menurut saya, walaupun anak teknik itu misalnya tahu tentang instrumentasi, tapi kan semua instrumen tuh harus disesuaikan dengan biologi ikan, tingkah laku ikan, teknis dari budidaya gitu. Nah itu semua ilmu-ilmu itu yang punya tuh anak BDP. Jadi harusnya ada kolaborasi sih. Dan harusnya kalian tuh bisa jadi founder-founder startup yang lebih hebat dari yang udah disebutkan di sini. Begitu. Ada pertanyaan? Ini udah jam berapa ya? Setelah ini mungkin kita break dulu. Setelah break nanti kita akan bagi kelompok. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan kita break ya. Breaknya ini nggak lama karena nanti asar juga ada break. Mungkin sekitar 5 menit. Kita kumpul lagi di 14.22 deh. 14.22 kita kumpul lagi, oke? Siap, makasih Baik, Bu. Oke, ya. Baik, Bu.